gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya kita berdua kembali nyapa kalian nih di program kesayangan kita yaitu Items Informasi ke teman-teman milenial bersama aku Rahmawati dan juga Aku Nuka Azwita. hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kabar kalian gimana guys? Kabar Ayu juga gimana? Aku baik, alhamdulillah. Nuka gimana nih kabarnya? Sama dong, kita harus baik ya. Mudah-mudahan kalian semua milenial yang menyaksikan Items episode kali ini tetap jaga kesehatan. Amin. Tetap jaga prokes kayak kita nih, siaran juga tetap jaga prokes ya. Jadi biar biar sehat, pandemi cepat hilang deh karena udah suntuk banget kan yuk, butuh hiburan banget kita. Ayo coba ngaku siapa nih yang mulai udah jenuh di rumah, udah mulai burn out karena sekolah mungkin dari rumah, kuliah di rumah, kerja juga di rumah, semuanya pusing butuh hiburan. Bener banget. Nah pusing kan, daripada pusing makanya prokesnya, vaksin yang belum vaksin, biar kita cepat melalui pandemi ini dan kita bisa liburan ke tempat hiburan. Dong, pastinya. Dan ngomong-ngomong masalah butuh hiburan, ini pas banget kalian nonton episode kali ini. Bener. Karena kita akan memberikan segala jenis hiburan pastinya di taman hiburan. Ya, sesuai dengan tema di episode kali ini kita bakal bahas tempat-tempat atau taman hiburan apa aja sih yang ada di Indonesia ya? Betul, tapi taman hiburan tuh apa Kak sebenarnya penjelasannya? Wah, nih? ini banyak banget nih. Nah, tempat hiburan atau taman hiburan sendiri adalah tempat yang mempunyai berbagai jenis hiburan dan pertunjukan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak yang kita tahu nih kalau di taman hiburan kan miliki banyak wahana. Betul. Ya, permainan seru yang bisa kita naikin, kita nikmatin bersama keluarga atau teman, orang-orang terdekat juga bisa. Selain itu kita juga bisa biasanya nih ada permainan yang bisa menguji adrenalin kita nih. Nah ini biasanya kalau misalkan yang udah stres banget naik permainan adrenalin, teriak-teriak deh tuh puas-puasin. Teriak-teriak gitu karena banyak kan di tempat beberapa taman hiburan punya wahana memang yang bisa memicu adrenalin kita. Bener banget. Nah kalau misalkan kalian belum tahu kira-kira taman hiburan apa aja sih kira-kira yang bisa kalian datengin. Di Indonesia banyak banget dan Ayu bisa sebutin yang pertama ada apa nih? Kita list satu-satu. Yang pertama ini buat warga-warga Jakarta dulu kali ya. Ada The Wave Water Park di Pondok Indah. Luasnya ini sekitar 2 hektar dan dipadukan dengan konsep mall juga. Jadi buat yang mau belanja bisa juga di atau sini. mungkin belanja dulu, pulangnya nanti baru main air. Main air bisa. ya atau main air. Lapar kan tuh bisa makan di mall. Bener banget. Luar biasa nih. Dan kalau misalkan kalian ke sana, kalian bisa naik atau menikmati berbagai macam wahana yang pastinya menarik banget. Contohnya, yang pertama nih adalah Olympic Pool. Jadi ini adalah wahana kolam renang yang memiliki kedalaman 114 hingga 146 cm sehingga dikhususkan untuk mereka yang udah mahir berenang. Buat kalian yang suka nyelam-nyelam mungkin bisa nih ya kesini ya. Bisa. Nah selain ada Olympic Pool, ternyata ada Aqua Play juga. Nah ini berbeda dengan yang sebelumnya yang Ayu sebutkan. Kalau Aqua Play ini merupakan wahana untuk remaja dan juga orang dewasa. Dikhususkan bagi anak-anak karena Aqua Play juga ada nih buat anak-anak. Kedalaman kolamnya hanya 0,03 meter. Dan Aqua Play memiliki desain yang unik yakni berbentuk kepala Viking berukuran raksasa dengan dominasi warna biru. Dan sejumlah sarana permainan juga ikut melengkapi kolam untuk anak-anak ini seperti pancuran air. Terus ada seluncur mini, tembakan air, jaring tangga dan juga jembatan. Dan bukan hanya itu, ada juga giant bucket nih. Yang daya tampung airnya sebanyak 600 liter air yang akan tumpah pada menit-menit tertentu. Kayaknya sekarang kayak gitu kan? Iya. Kita sengaja nunggu di bawah, langsung. Seru banget sih itu ya. Aduh, tapi sayangnya sekarang sama pandemi masih ditutup nih. Makanya yuk semua prokes supaya bisa main lagi. Sehat deh Indonesia biar kita bisa main ke taman hiburan. Iya, betul banget. Tapi nggak cuma sampai di Aqua Play aja ternyata Kak. Ada juga namanya Tube Slide. Buat kalian yang suka sliding, main perosotan gitu ya. Cocok banget nih di sini. Jadi kalau kita mau ke tube slide yang ada di tempat ini panjangnya sekitar 100 meter. Lumayan ya. Lumayan banget. Jadi kalau misalkan kalian mau meluncur di tube slide, pengunjung harus terlebih dahulu naik ke tower
yang tingginya ini kurang lebih 5 meter dengan menggunakan ban single maksudnya ban yang besar itu ya. Betul. Atau yang double juga bisa. Jadi kalau misalnya kalian sama teman kalian atau sama adik kakak atau sama pacar mungkin bisa naik yang double. Kemudian kalian ini meluncur dari atas ketinggian hingga jatuh tercebur ke dalam kolam. Seru banget ya. Seru, ya biasalah wahana kalau di kolam renang kan kita tahu sendiri ya. Betul. Nah itu kan tadi tube slide ya. Ya, tube slide. Iya. Nah sekarang kita ada ternyata di sana ada wahana wave pool juga. Oh, wavy berarti ini ya. Wavy pool ya. Nah terus membuat kalian ini biasanya kalau yang ada di wahana ini jadi ngerasa terapung gitu di tengah laut, seolah-olah kalian ada di laut lah. Karena kolam ini memang memiliki ombak atau gelombang dengan ketinggian sampai dengan 1,5 meter. Dan untuk menikmati wahana ini pengunjung diwajibkan menaiki ban besar. Oke. Takutnya kan kalau nggak pakai ban terombang-ambing malah nabrak sana sini ya. Takutnya tenggelam juga yang nggak bisa berenang yang belum ini banget kan gitu. Dan kalian jangan takut terseret ombak karena ada sejumlah lifeguard atau penjaga. Untungnya ada penjaga. Amannya gitu ya. Tapi kalau misalkan buat kalian ya yang mau ke wave pool ini, aku menyarankan banget untuk pemanasan terlebih dahulu karena takutnya kram. Ya Iya kan? kakinya. Setidaknya stretching dulu lah sebelum masuk kolam wave pool ini. Dan ingat pakai ban besar. Walaupun ada penjaga, ya tapi kan tetap aja kita harus jaga diri kita juga. Betul, setuju banget sama Nuka. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya Wizard Slide. Jadi ini juga sama perosotan. Dan wahana ini itu kalau misalkan kalian mau naik sama kayak si tube slide juga harus naik tower dulu. Kemudian baru meluncur ke garis finish. Tapi bedanya Wizard Slide ini mengacu adrenalin yang lebih tinggi. Karena ketinggian towernya ini mencapai 16 meter. Dan tempat untuk meluncurnya sendiri terbagi jadi 4 lajur yang masing-masing itu ada warnanya. Dari mulai merah, hijau, biru, sampai kuning. Karena terbagi menjadi 4 laju, wahana itu sering digunakan untuk beradu kecepatan oleh para pengunjung yang datang bersama rekan-rekan mereka nih. Ya, biasanya rombongan ya. Seru-seruan bareng. Iya, seru-seruan bareng. Mungkin nanti kita bisa nih. Iya dong, MeTV yuk kita langsung main-main ke sini ya. Ya, main-main ke sini ya. Dan selanjutnya ada Lazy River. Ini wahana berupa kolam arus yang memberikan efek refleksi nih. Wah, ini kayaknya buat santai. Iya, betul. Kalau tadi kan agak-agak menegangkan gimana, ini santai. Jadi yang biasanya nih menikmatinya itu pengunjung yang melakukan dengan cara duduk santai di atas ban. Jadi udah ngikutin arus aja gitu ya. Selanjutnya adalah Flower Rider. Jadi ini adalah wahana untuk surfing dengan permukaan berlapis matras lembut sehingga kalau misalkan kalian mau berselancar di sini dijamin aman. Aman banget. Yes. Dan buat kalian yang belum bisa surfing tenang aja karena di sini ada juga nih satu jasa yang bisa memberikan pelatihan khusus untuk surfing pemula. Oh, seru banget. Betul banget. Nah, kalau misalkan kalian mau surfing di sini juga disediakan bodyboard dan juga standboard. Tidak cuma itu, Flow Rider juga memiliki wave surfing machine yang ternyata adalah yang pertama di Indonesia. Mesin tersebut dapat menciptakan gulungan ombak layaknya di lautan. Wah, serasa kita bisa mantai ya jadinya. Kalau tadi kan kita udah wahana-wahana khusus kolam renang yang ada di Pondok Indah tadi ya. Kita beralih, ini siapa yang nggak tahu dengan dunia fantasi atau Dufan? Aduh, orang Jakarta pasti udah pernah kesini sih. Iya. Harusnya ya. Ini dari Nuka kecil yuk. Ya kan kita tuh sering main Istana Boneka. Banyak banget deh wahana di sana. Dan sampai sekarang tuh masih excited ya kalau diajak ke Dufan ya. Dan kayaknya memang Dufan ini menjadi pelopor nggak sih di Indonesia, maksudnya tempat hiburan yang memiliki banyak wahana. Habis itu kayak banyak muncul. Ya kan? Bener, dan pastinya kalau misalkan ke Dufan itu entah kenapa ya wahana yang paling wajib aku naikin adalah kora-kora. Istana Boneka. Agak beda ya. Kenapa? Karena habis capek mana udah pilih Istana Boneka sambil musiknya tuh kayak identik banget ya sih. Oke, kita bahas tentang Dufan nih milenial ya kan, karena udah nggak asing. Dan Dufan ini lokasinya di Jakarta Utara ya, dan sudah beroperasi atau sudah dibangun sejak tahun 1985. Tuh bener kan, dia udah
udah lama udah ya lama. berdirinya. Iya, 30 tahun lebih sudah. Betul. Ya kan. Dan ini menjadi tempat hiburan ya favorit bagi masyarakat atau warga Jakarta. Dan gak Jakarta aja sih kalau menurut Nuke, Indonesia. Betul. Ya kan, karena banyak banget beberapa wahana atau permainan yang bisa kita nikmatin nih. Benar. Ya kan, selain itu Dufan itu kan adanya di Ancol ya. Betul. Ancol itu banyak memiliki wahana lagi selain Dufan. Apa tuh Ada SeaWorld, kan kalau kita mau lihat ikan-ikan banyak banget deh. Pantai Ancol. Benar. Ini one stop entertainment juga ya. Dan yang terakhir ya teman milenial akan kita bahas segmen kali ini. Ini sebenarnya konsepnya agak mirip sama Dufan, tapi dia ini indoor di dalam ruangan. Iya. Trans Studio. Jadi ini ada di beberapa kota di Indonesia, contohnya kayak Cibubur, Bandung, dan juga Makassar. Nah, kalau misalkan kalian berkunjung ke Trans Studio yang ada di Bandung nih ya, yang pertama, kawasan pertama yang akan kalian lewati adalah Studio Central yang didesain dengan suasana yang gemerlap menakjubkan ala-ala Hollywood gitu di era 60-an. Ya, betul. Dan ada juga kawasan yang namanya Lost City, merupakan suatu kawasan yang dikemas buat kalian yang suka sama suasana petualangan dan penjelajahan. Kemudian ada juga yang namanya Magic Corner. Kalau misalkan kalian suka yang magic ya, suasana-suasana yang agak-agak sulap gitu, kalian bisa datang ke sini. Selain itu, kalau misalkan kalian jalan-jalan di taman wisata yang adanya di Jalan Gatot Subroto Bandung ini, kalian juga bisa menikmati yang namanya racing coaster di Central Studio yang merupakan salah satu roller coaster tercepat yang ada di dunia. Luar biasa. Kalian juga bisa menyaksikan pertunjukan musikal dengan gaya Broadway di Trans City Theater. Kalian juga bisa banget ke sana untuk mendapatkan Trans Broadcast Museum. Dan kalian juga bisa datang ke wahana Giant Swing untuk menambah kegembiraan kalian bersama keluarga pastinya. Ya, selanjutnya kalau tadi kan udah Trans Studio kita bahas ya. Sekarang kita beralih ke Jawa Timur ya. Ini ada Jatim Park, tepatnya di kawasan Batu Malang. Ini hiburannya para are-are. Are-are Surabaya ya. Oh ya, Surabaya juga bisa karena hanya 2 jam dari Surabaya ke Malang nih. Nah, di Jatim Park ini nggak hanya ada satu taman hiburan aja, ternyata yang pertama ada Jatim Park 1. Nah, ini Jatim Park 1 ini sama, masih ada di kawasan yang sama sih guys ya. Itu ibaratnya laboratorium interaktif lah ya. Dan yang kedua ada Jatim Park 2 atau Batu Secret Zoo. Nah, ini lebih kayak ke museum satwa, terus Secret Zoo atau kayak kebun binatang mini lah gitu. Terus yang ketiga ada Jatim Park 3, Dino Park. Jadi mengusung konsep wisata keluarga masa kini yang merupakan wisata destinasi wisata ya. Ini tempat belajar, anak-anak bisa belajar tentang kehidupan dinosaurus zaman purbakala. Oh, keren banget. Kita akan main-main lagi ke Taman Safari Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian ke Taman Safari, ada beberapa area khusus untuk beberapa jenis binatang. Contohnya nih ya, area yang pertama Baby Zoo. Kemudian yang kedua ada Bird Aviary. Yang ketiga adalah Komodo Island. Yang keempat ada Penguin House. Yang kelima adalah Primate Center. Kemudian ada Reptile Tunnel. Nah, kalau misalkan kalian jalan-jalan ke Taman Safari, selain bisa melihat binatang yang bebas berkeliaran, kalian juga bisa menyaksikan beberapa pertunjukan yang seru-seru nih dari binatang. Contohnya ada Elephant Show, ada Safari Theater, kemudian ada various animal show, ada Raja Simba, ada Sea Lion, ada Bird of Prey, ada Dolphin Show, Cowboy Show, dan juga Globe of Death. Wah, banyak banget nih pilihannya kalau kalian ke Taman Safari. Ya, ada sih beberapa sekarang wahana yang memang sudah dibuka, tapi masih dibatasi jumlah pengunjungnya dan membeli tiketnya melalui online. Ya sebenarnya kalau menurut aku ya Taman Safari salah satu yang paling aman. Kenapa? Karena kan kita di dalam mobil ya, nggak berinteraksi sama orang-orang. Kecuali pengen nonton show-nya, tapi tetap prokes ya walaupun di dalam mobil. Karena kan kita nggak tahu virus ada di mana aja. Setuju banget. Dan pastinya juga kita akan memberikan berbagai macam informasi yang menarik-menarik banget. Tapi tahan dulu buat kalian yang penasaran. Karena kita akan bahas tetap dengan tema taman hiburan lagi. Tapi di segmen berikutnya kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.